Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan wong santun. Kali ini saya ingin membahas tentang putra-putri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada umumnya kita hanya mengenal satu, yaitu Sayyidah Fatimah. Padahal putra-putri Rasulullah itu ada banyak. Kenapa kita harus mengenalnya? Karena kita disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencintai anak keturunan beliau. Dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah, kitab ini dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau menulis sebuah hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adibu auladakum ala thalathi khisalin, hubbu nabiyyikum wa hubbu ahli baitihi wa qiraatul Qur'an, fa inna hamalatal Qur'an fi dilillahi yauma la dilla illa dilluhu ma'ambiyaihi wa asfiyaihi." Maksudnya adalah, didiklah anak-anakmu atas 3 hal. Pertama, mencintai nabimu. Yang kedua, mencintai ahli baitnya. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Karena orang yang mengamalkan Al-Quran nanti akan mendapatkan naungan Allah pada hari ketika tiada naungan kecuali naungannya bersama para nabi dan orang-orang suci. Putra-putri Nabi itu ada 7. 6 diantaranya adalah dilahirkan dari istri beliau, yaitu Sayyidah Khadijah. Siapa saja? Pertama, Sayyidina Qasim. Dia adalah putra tertua, dilahirkan sebelum kenabian. Dan dengan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi julukan Abu Qasim, yang artinya bapaknya Qasim. Sayyidina Qasim wafat ketika berusia 2 tahun. Lalu yang kedua adalah Sayyidina Abdullah, dilahirkan di Mekah dan wafat di saat masih kecil, dan disebut juga dengan nama At-Thayyib, atau juga disebut juga dengan nama At-Thahir, karena terlahir setelah kenabian. Jadi kalau ada sebutkan At-Thayyib atau At-Thahir, itu adalah sebutkan Sayyidina Abdullah. Yang ketiga adalah Sayyidah Zainab. Beliau adalah putri tertua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilahirkan setelah Sayyidina Qasim, yaitu maksudnya anak kedua, pada tahun ke-30 dari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hidup menjumpai Islam, berhijrah dan wafat pada tahun ke-8 Hijrah di sisi suaminya. Yang keempat adalah Sayyidah Ruqayyah. Beliau dilahirkan setelah Sayyidah Zainab pada tahun ke-33 dari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dinikahi oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Yang kelima adalah Sayyidah Ummu Kulsum, juga dinikahi oleh Sayyidina Utsman bin Affan setelah Sayyidah Ruqayyah itu meninggal. Oleh karena itu, beliau, yaitu Sayyidina Utsman, mendapat julukan Nurain, artinya 2 cahaya. Kenapa? Karena pernah menikahi 2 putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernikahan ini terjadi pada tahun ke-3 Hijriyah, wafat pada 9 Hijriyah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di atas makamnya, sedangkan kedua mata beliau meneteskan air mata. Yang keenam adalah Sayyidah Fatimah. Beliau dilahirkan 5 tahun sebelum kenabian. Ada yang mengatakan setahun setelah kenabian. Dia diberi nama Fatimah karena Allah telah menyapihnya dan menyapih keturunannya dari api neraka pada hari kiamat. Ia menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada tahun ke-2 Hijriyah, dan beliau wafat 6 bulan setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh adalah Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim ini dilahirkan
dari istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Sayyidina Ibrahim ini meninggal dunia saat berusia 17 bulan, maksudnya masih kecil. Saat Sayyidina Ibrahim lahir, sebagaimana tradisi orang Arab pada saat itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mencarikan ibu susuan untuk Sayyidina Ibrahim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya memilih Khuwalah binti Mundir bin Zaid dari Najjar. Sejak itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidina Ibrahim tinggal terpisah. Nabi tinggal di samping Masjid Nabawi di tengah-tengah kota Madinah, sementara Sayyidina Ibrahim bersama ibu susuannya di dataran tinggi Madinah. Itulah 7 putra-putri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan mengenalnya kita lebih mencintai beliau-beliaunya dan juga lebih mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun.